Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Tuliani, NIM 18021077. Berikut ini adalah resume bimbingan konseling AUD. Bimbingan konseling AUD ini pada pertemuan pertamanya yaitu tentang membahas tentang RPS ataupun kontrak belajar. Pertemuan kedua yaitu pengertian bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Menurut Muro dan Kota memaparkan bahwasanya bimbingan yang berkembang saat ini adalah bimbingan perkembangan. Adapun secara khusus layanan bimbingan konseling pada anak usia dini dilakukan untuk membantu mereka untuk dapat lebih mengenal dirinya, kemampuan dirinya, sifat dan yang sebenarnya dan kesemangatannya, mengembangkan potensi yang dimiliki, mengatasi kesulitan belajar, menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk ke dalam lembaga pendidikan selanjutnya. B. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. 1. Bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Kedua, bimbingan diberi kepada yang semua anak dan bukan hanya untuk anak yang mendapatkan masalah. Ketiga, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam sebuah kegiatan pendidik. Bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Pertemuan ke-13 yaitu tentang pendapat para ahli tentang bimbingan konseling. Ada banyak pendapat para ahli, namun salah satunya menurut pendapat Jonas menyatakan bahwasanya konseling adalah kegiatan di mana semua fakta dikumpulkan dan semua pengalaman siswa dipokokkan pada masalah tertentu untuk diatasi sendiri oleh yang bersangkutan, di mana ia diberikan bantuan pribadi yang langsung dalam pemecahan masalah itu. Pertemuan keempat yaitu faktor yang mempengaruhi pendidikan menurut Suryantanto berkaitan tentang perekonomian yang lemah. Yang pertama, perekonomian yang lemah, kualitas asuhan rendah. Ketiga, program interaksumsi orang tua yang rendah, kualitas PAUD yang rendah, relugasi ataupun kebijakan pemerintah tentang pengelolaan PAUD dan faktor dari luar diri anak. Pertemuan kelima yaitu karakteristik dan permasalahan perkembangan anak usia dini, baik itu fisik, motorik, kognitif, sosial, emosional. Anak dapat melakukan gerakan sederhana. Untuk usia di bawah 3 tahun, anak sudah dapat menempatkan atau memegang benda. Di usia anak 2-7 tahun, si anak mulai menyadari di mana semua permasalahan sempurna akan objek permainan yang dimiliki dan bersifat permanen yang dimiliki. 4. Anak mudah diatur, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Anak sulit diatur, anak membutuhkan waktu untuk lumayan lama untuk menghabiskan makanannya. Pertemuan ke-6 yaitu klasifikasi berbagai masalah AUD dari 6 aspek perkembangan. Ada 6 aspek perkembangan yaitu bahasa, kognitif, seni, emosional, fisik, motorik, agama, dan moral. Dari segi bahasa yaitu anak terjadinya keterlambatan dalam berbicara. Dalam segi kognitif, anak keterlambatan dalam pembelajaran. Dalam segi seni, anak belum berani untuk unjuk diri. Emosional yaitu anak juga tidak dapat mengontrol emosinya. Kalau dalam fisik motorik, anak masih anak yang gerakannya itu lambat. Agama dan moral itu anak masih ada kesulitan untuk pada saat kita mengajak dia sholat. Pertemuan ke-7 yaitu resume salah asuh dalam PAUD. Gaya dan pola asuh anak sangat berpengaruh pada kehidupan kedepannya anak. Maka dari itu, orang tua harus pandai-pandai dalam menerapkan pola asuh kepada anak nanti agar tidak terjadinya salah asuh. Karena pola asuh yang sekarang, apabila pola asuhnya itu tidak sesuai dengan anak, maka itu sangat berdampak untuk kehidupan si anak ke depannya. Pertemuan ke-8 yaitu ujian UTS. Pertemuan 9
Peran guru sebagai pendidik bagi AUD dan seberapa besar peran dalam perkembangan anak. Yang pertama yaitu sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelolaan, dan demonstrator. Dan peran guru dalam perkembangan anak itu sangat berperan penting dalam perkembangan anak. Karena guru adalah yang membimbing anak dalam perkembangannya. Pertemuan ke-10 yaitu peran orang tua dalam bimbingan konseling. Untuk mewujudkan kepribadian anak yang lebih baik, kedua orang tua harus mencintai dan menyayangi anak. Orang tua harus menjaga ketenangan lingkungan rumah dan menyiapkan ketenangan jiwa anak-anak, saling menghormati antara kedua orang tua dan anak, mewujudkan kepercayaan, mengadakan perkumpulan rapat keluarga. Sambungan dari pertemuan 10 yaitu perbedaan antara guru dan orang tua. Guru adalah orang tua kita yang ada di sekolah, sedangkan orang tua dan selama ini berada dalam lingkungan sekolah yaitu guru. Sedangkan orang tua kita adalah orang yang merawat, melahirkan, membimbing dari rumah, dan juga orang yang menafkahi kita. Itu yang disebut dengan orang tua. Pertemuan 11 yaitu yang harus diperhatikan terkait dengan program lembaga PAUD, yaitu prinsip bimbingan, esensial bimbingan, orientasi dan bimbingan, konsep yang mendasari pelaksanaan bimbingan, bentuk layanan bimbingan, setting layanan bimbingan. Pertemuan 12, jenis layanan bimbingan konseling pada AUD, layanan pengumpulan data, layanan informasi, layanan konseling perorangan maupun kelompok, layanan penempatan atau penyaluran. Dan kelima, layanan tindak lanjut. Pertemuan ke-13 yaitu teknik pengumpulan data pada pendidikan ataupun layanan PAUD. Layanan pengumpulan data dimaksud untuk menjaring informasi yang dapat diperlukan guna untuk guru ataupun pendamping anak usia dini dalam perkembangan karakter, perkembangan dan kemampuan dan permasalahan yang mungkin dialami anak. Data ini penting karena untuk memberi bantuan terhadap anak. Jadi, teknik pengumpulan data ini pada layanan PAUD sangatlah penting dan sangatlah berguna dikarenakan dengan adanya layanan pengumpulan data ini kita mengetahui tentang lebih dalam tentang anak. Pertemuan ke-14 yaitu layanan evaluasi tindak lanjut pada program bimbingan konseling. Layanan evaluasi tindak lanjut serta program pada program bimbingan konseling untuk anak usia dini, beberapa hal penting yang berinteraksi dengan anak dan kegiatan belajar bermain. Yang pertama itu menetapkan tujuan, dua menentukan dan menjelaskan apa yang akan dilatih kepada anak. Ketiga, memutuskan memusatkan perhatian anak terhadap materi yang disampaikan, membuat seling pembelajaran. Kelima, memantau dengan teliti tingkat kemampuan kelemahan pembelajaran anak. Keenam, menyelesaikan bahan yang diberikan kepada anak, menentukan kegiatan evaluasi tindak lanjut. Pertemuan ke-15 yaitu pelaporan bimbingan konseling. Pelaporan perkembangan ataupun merupakan refleksi dari apa yang diketahui tentang perkembangan anak. Membuat keputusan atau menentukan tujuan dan berbagai infrastruktur anak kepada orang tua maupun pihak administrasi. Pelaporan disampaikan guru kepada orang tua dalam bentuk deskripsi singkat tentang perkembangan anak yang meliputi perkembangan perilaku, moral, agama, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan fisik motorik, dan perkembangan seni dan perkembangan sosial emosional. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.